keselamatan lah ya. Karena bagi saya kerajaan surga itu adalah bonus Bapak Ibu. Sebab kalau kita mempertahankan keimanan kita sampai kepada akhir hidup kita, artinya keselamatan itu kita pertahankan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan jiwa kita Bapak Ibu, maka surga itu pasti akan menjadi bagian kita selamanya, gitu ya. Jadi kita pastikan hari ini sebelum kita melangkah, mari pastikan diri kita sedang menjalani kehidupan pertobatan sejati atau kita sedang menjalani kehidupan yang palsu. Baik, kita lanjut sedikit Bapak Ibu. Kemarin saya ambil satu slide dari materi kita kemarin. Ya, sorry saya perlu waktu untuk letakkan di data. Baik, Bro Ibu sudah masih saya belum. Mantap Pak, sudah Pak, bisa Pak. Mantap. Oke. Baik. Ya, kita di hari ini ya di pertemuan ke-9 ya, di hari keempat tanggal 11 Januari. Baik, saya mengulangi sedikit Bapak Ibu dari materi kita kemarin. Ya, dari kemarin itu kita bicara bahwa baik di PL maupun perjanjian baru saling melengkapi. Jadi kalau selama ini kita sering dengar ada, kemarin saya sempat singgung di awal-awal, ada sekelompok kecil orang, mereka menolak perjanjian lama Bapak Ibu. Bayangkan 39 kitab ditolak sama mereka. Dan mereka hanya menerima perjanjian baru. Tapi ada lagi menolak perjanjian lama, menolak 3/4 perjanjian baru. Jadi mereka hanya menerima keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kenapa? Karena di sana ada pernyataan, ada Yesus berfirman gitu. Sementara surat-surat Paulus, surat kiriman tabib Lukas, kisah para rasul, itu tidak masuk kategori mereka Bapak Ibu. Karena mereka bilang itu adalah buatan manusia, bukan karya Tuhan sendiri. Wah, ini kan sangat sesat banget. Ya, sangat sesat. Makanya bersyukur kita Bapak Ibu, kita ada di Sinode Gereja Betel Indonesia yang cukup kuat penekanan terhadap doktrinal, terhadap pengajaran gitu ya, didaskalianya, sehingga kita tetap on the track gitu ya. Nggak kebayang sama saya Bapak, ada beberapa sinode saya perhatikan sudah puluhan tahun menjadi sebuah organisasi yang terdaftar di pemerintah kita, tetapi produk mereka dalam pengajaran mereka miring ya, berat sebelah, sehingga mereka terjerembab kepada pengajaran yang tidak alkitabiah, salah satunya yang tadi gitu ya. Ada yang hanya mengakui Yahweh, ada yang hanya mengakui Jesus only gitu. Ada yang senang menyebut Yeshua HaMashiach gitu ya. Nggak boleh diganti dengan yang lain gitu ya. Ini kan bentuk penyesatan kecil-kecilan, tapi kalau mereka terus tampil, mereka terus bicara kepada lingkungan orang yang berteman dengan mereka, ya lambat laun akan bergeser. Salah satu hasil dari pekerjaan mereka itu penyesatan itu terjadi. Mantan ketua rayon kita, saya sebut aja lah rayon 6 Bapak Ibu. Saya ingat dulu 2001 atau 2002 itu masih jemaat masih kurang lebih 2000-an orang Bapak Ibu. Saya gabung di sana, ikut terlibat di beberapa pekerjaan kecil, pelayanan kecil, yang mulai dari FA zaman sempat jadi sekretaris. Itu tahun 2000-an itu wow, jemaatnya luar biasa banget Bapak Ibu. Tetapi ketika menolak usulan, menolak nasihat orang, tidak mendengarkan orang lain punya keluh kesah gitu ya, menganggap sudah paling benar, menganggap sudah paling dekat dengan Tuhan. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Pelan-pelan untuk kemuliaan Tuhan diangkat Bapak Ibu. Ya, salah satu anaknya dia, perempuan, anak paling gede, bisa nikah sama anak orang yang tidak seiman, bahkan dengan anaknya haji gitu. Belakangan saya dengar anaknya itu pun juga bercerai. Nah ini perlu diperhatikan sama kita Bapak Ibu. Jangan sampai favor of God, perkenanan Tuhan itu ketika diangkat sama kita, sama Tuhan Bapak Ibu, dari kita nggak akan berdaya. Nah, landasannya kita kembali kepada pertobatan itu sendiri. Jadi kalau di di Perjanjian Baru itu kita kemarin saya sempat singgung itu ada dua kata, metanoia dan epistrepo.
Tapi yang paling mendasar, yang paling hakiki itu adalah metanoia. Karena epistrepo itu sebuah perubahan, tapi itu lebih kepada perbaikan sisi luarnya, gitu ya. Nah, Yesus bilang sama para murid yang seperti ahli Taurat, orang Farisi, mereka mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang mereka tidak sedikit untuk memoles sisi luar itu. Sehingga Yesus mengumpamakan mereka seperti kuburan yang dicat atau dilabur putih. Kelihatannya sih kudus, tetapi di dalamnya kudis, penuh dengan kudisan, penuh dengan tulang belulang, penuh dengan kebusukan, penuh dengan kepalsuan. Nah, ini disebut dengan pertobatan palsu, Bapak Ibu. Ya, baik, lanjut dengan cepat. Ya, ini kita sudah bahas kemarin. Jadi secara etimologi atau asal usul kata, Bapak Ibu ya, kata metanoia itu merupakan gabungan dari dua kata, meta dan nous. Ya, oke. Meta berarti dengan atau setelah atau melampaui. Sementara nous berarti pikiran, sikap, dan seterusnya. Kita ini di dalamnya menyangkut karakter kita, menyangkut kesadaran moral kita. Ini penting ya. Lanjut, Bapak Ibu. Artinya metanoia atau pertobatan mencakup perubahan dari satu pribadi yang utuh. Berarti pribadi yang utuh itu kan menurut konsep Paulus dalam 1 Tesalonika dibilang kira-kiranya ada sejahtera Allah memelihara engkau baik rohmu, jiwamu, maupun juga kita punya jasmani, fisiknya kita. Jadi kalau kita hanya menekankan kepada satu aspek ini juga kita akan tersesat juga, Bapak Ibu. Ya, ada kekristenan tertentu lebih menekankan kepada aspek rohnya, tapi mengabaikan jiwanya. Ini juga pun berbahaya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena menurut para ahli, kehidupan kita sehari-hari itu 80% itu dipimpin oleh jiwa kita. Ya, kita pun tidak boleh bersembunyi di ayat-ayat tertentu. Kita akhirnya mengabaikan teks ayat Alkitab yang lain, terutama soal keberadaan kepribadian, kejiwaan kita. Itu penting, perlu diurus, perlu ditaklukkan kepada kebenaran supaya selaras dengan pikiran dan kehendak dan rancangan Allah. Ya, lanjut, Bapak Ibu. Ketika seorang mengubah hati dan pikirannya, ya, maka dengan otomatis karakter, perilaku, sikap, dan perbuatan akan mengikutinya. Ya, jadi kalau seorang memutuskan mengubah hati dan pikirannya dia, maka otomatis karakter, perilaku jadi tidak langsung jadi, maksudnya otomatis dalam artian mengikutinya, tapi proses untuk bisa menjadi buah dan itu bisa dinikmati oleh orang ada di lingkaran pertamanya kita, mulai dari keluarga, ya, mulai dari pergaulan di mana kita selalu ikut serta. Kemudian yang tidak kalah penting adalah lingkungan gereja, ya, itu penting. Ya, lanjut. Jadi urutan ini nggak mungkin bisa berbalik. Artinya nggak mungkin kita mulai dari akhir, sama seperti seorang ibu masak kue, ya, buat kue maksud saya. Urutan itu kalau kita balikin hasil atau produk dari kue yang dibuat itu pasti akan tidak memuaskan. Ya. Nah, kita akan lihat topik berikutnya atau bab berikutnya adalah bagaimana dengan pandangan dari para teolog Kristen. Ya. Nah, kita akan lihat dengan cepat. Saya mengambil dari beberapa pemimpin yang punya pengajaran Alkitab yang Injili, yang Alkitabiah banget, Bapak Ibu. Itu yang pertama itu adalah John MacArthur. Kemudian yang kedua itu adalah ada Dr. Warren Wiersbe. Saya punya buku, ada berapa ya punya Warren Wiersbe gitu. John MacArthur itu saya punya 2 apa berapa gitu. Ya, karena secara biblikal, Bapak Ibu, maaf, kita orang karismatik atau Pentakosta banyak belajar kepada mereka. Ya, baik. Karena secara organisasi mereka pun sudah jauh ada dari kita, gitu ya, Bapak Ibu. Lanjut. Semua teologi Injili terkemuka di dunia sependapat mengenai definisi pertobatan. Ya. Nah, kita akan lihat apa yang dikatakan oleh John MacArthur. Ya, dia mendefinisikan bahwa pertobatan sebagai
Kristus untuk selamatkan. Selanjutnya dengan mengakui dan meninggalkan dosa-dosa dan membenci dosa serta menentangnya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosamu, gitu ya. Di sana dikatakan ada urutannya. Jadi pengampunan itu tersedia Bapak Ibu bagi mereka yang mengakuinya. Saya sudah singgung kemarin, jadi kapanpun pengampunan itu tersedia. Tidak peduli waktunya kapan, ya, tetap tersedia buat kita semua, apapun itu. Ya, namun persoalannya adalah diperlukan pengakuan di sana. Tanpa pengakuan, ya tidak ada pengampunan. Saya ulangi, tanpa pengakuan maka tidak ada pengampunan. Ya, lanjut. Jadi kita perlu mengakui apa yang diakui, dosanya kita. Setelah itu meninggalkan. Jadi tidak hanya sekedar berbalik Bapak Ibu, ya, tapi dia harus pergi meninggalkan. Jadi kalau misalnya arahnya dulu tadinya ke sana, gitu Bapak Ibu, arah kehidupannya dulu ke sana, sekarang dia harus berbalik, jadi menghadapnya ke sana Bapak Ibu. Ya, saya agak susah ya mau ilustrasi, kan lagi duduk. Jadi dulunya menghadap ke sana, setelah terima Kristus Bapak Ibu, dia harus berbalik arah, 180 derajat arahnya ke sana. Tetapi tidak boleh berhenti di satu titik yang pertama, di titik pertama Bapak Ibu. Dia harus berjalan, ya, disertakan dengan kata kerja meninggalkan. Berarti ada usaha, ada upaya Bapak Ibu untuk meninggalkan. Saya bingung kalau ada bapak-bapak sulit meninggalkan kebiasaan buruk. Salah satunya adalah merokok. Sekarang lagi ngetren banyak ibu-ibu pakai vape Bapak Ibu. Satu kali saya di Kelapa Gading makan Bapak Ibu, waktu itu belum terkenal vape, belum ada bahkan kalau nggak salah. Kami makan dengan teman sekantor, waktu itu masih kantor di Gading Kirana. Kami makan di pojok sana di perumahan sampingnya ke Kirana. Ya. Selesai makan, di depan meja kami itu ada kumpulan orang pekerja lain. Saya ngeliatin gitu ya, ada seorang cewek gitu, ibu-ibu lah, cewek lah gitu ya. Cantik Bapak Ibu, pakai salib gede. Pada mati saya gini, keren banget ya. Ada orang kayak gitu, tampang ada tapi enggak malu-malu nampilkan salibnya. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya langsung down lihatnya dia. Selesai makan, tiba-tiba dia ngambil rokok dari temannya dia ngerokok. Wow, saya kaget Bapak Ibu. Itu satu yang baru saya lihat. Di belakangan sini jumlah itu bertambah. Yang parah lagi kemarin saya lihat Bapak Ibu di TikTok kayak kalau nggak salah, pakai salib Bapak Ibu, perempuan, tapi bisa berciuman dengan perempuan, jadi lesbi Bapak Ibu. Ini berarti Bapak Ibu ada sisi yang dimana mereka blind spot, mengalami blind spot. Kebenaran itu tidak disampaikan secara terang benderang, sehingga dosa masa lalu itu dipertahankan terus. Berdasarkan teks yang kita baca ini tidak hanya sekedar mengakuinya menurut John MacArthur, tapi harus meninggalkan dan di situ membenci, bahkan harus menentangnya. Ini perlu kita garis bawahi loh Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar bercuap-cuap saja, ngomong saja, enggak. Tapi harus kita membuktikan itu kita sudah meninggalkan, kita clear di situ. Ada istilah itu di dalam dunia bisnis. Saya sering dengar dari teman-teman ngobrol, kita harus CNC. Clear and clean katanya gitu. Ya, jadi clear and clean terhadap dosa apapun jenisnya itu. Tapi kita harus mengakui tidak segampang itu Bapak Ibu kita membalikin seperti kita semudah kita membalikin tangan kita memang. Tapi ada proses. Tapi paling tidak adalah langkah pertama adalah kita sudah mengakui, kemudian yang kedua kita harus meninggalkan. Ya, filsuf Tiongkok, saya lupa namanya dia ya. Lao Tzu atau siapa nama, dia bilang untuk mencapai langkah 1000 kita mesti harus memulai dengan langkah pertama. Jadi kalau kita mau melihat kehidupan kita berubah, nggak ada cara lain, kita mesti harus mulai dengan langkah pertama. Memang sulit, memang sukar. Kenapa? Karena dosa kan enak banget ya. Lebih enak dari Hanamas kira-kira begitu. Lebih enak dari Miksu kira-kira begitu. Ya, nggak enak. Begitu luar biasa sehingga membelenggu seseorang sulit melepas. Kayak rokok lah.
selesai ibadah, orang sih bisa merokok, saya naik. Ya, puji Tuhan saya nggak pernah lihat itu setiap kali saya khotbah di bumi anggrek ya. Tapi saya nggak tahu, ada yang ngumpet, nggak ngerti gitu. Tapi apapun itu, mari kita mulai berubah, kita mulai meninggalkan itu. Bahkan lebih radikal lagi, kita harus benci terhadap dosa apapun jenisnya, apapun mereknya. Mau dosa kecil kayak kita kategoriin, mau dosa besar, nggak penting. Semua harus kita benci dan kita perlu harus menyikapinya dengan menentangnya. Ya. Nah, kita akan lihat ada dua jenis pertobatan sejati. Saya langsung kasih contoh ya. Tapi sebelum itu kita ke Warren Wiersbe dulu. Ya, Warren Wiersbe ini seorang profesor gitu ya dari Injili. Dia bilang pertobatan sejati ialah mengakui bahwa apa yang dikatakan Allah itu benar. Nah, tentang kebenarannya, juga tentang dosa itu sendiri, tentang kekudusan, tentang kesalahan hidup. Maka dari itu kita mengubah pikiran kita terhadap dosa-dosa masa lalu kita, ya, dan bagaimana kita mengakui tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Ya, yang kayak seperti orang lain hanya sekedar mengakuinya, tapi dia tidak menghidupinya tentang ketuhanan itu, Kristus itu sendiri. Kayaknya apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika di depannya dia ada yang menawarkan ini dan itu, dia mulai goyang. Dia mulai berpikir, apa benar ya Kristen ya? Dan kita sampai sekarang jumlah kita minoritas ya. Tapi di sana mayoritas enak lagi ya. Disediakan ini, ditawarkan ini, itu, diberikan kemudahan ini, itu, dan seterusnya. Apalagi disediakan bidadari 9 katanya. Canda Bapak Ibu. Adalah ya, dengan ciri-cirinya dia. Baik. Saya harap kita mulai bercermin kepada kebenaran ini. Ya, sesering kita bercermin secara harfiah ketika kita selesai mandi atau kita mau bepergian, ya kita sesering itulah, bahkan lebih dari itu, kita untuk bercermin kepada firman Allah supaya kelihatan nampak apa yang kurang dari kita, ya, kita bisa bercermin di sana. Baik, kita akan lihat pertobatan palsu. Apa aja? Ada statement bilang gini, Tuhan saya sungguh menyesal tertangkap basah. Ya, dia bukan menyesal karena perbuatannya dia, tapi karena ketangkapnya Bapak Ibu. Ya, dia menyesal. Ini namanya bukan bertobat Bapak, itu namanya tobat. Ya, tomat. Lawan dari tobat itu adalah tomat katanya. Tobat tapi kumat lagi. Gitu ya. Nah, orang yang jenis ini biasanya dia akan memutar otaknya, dia merancang trik-triknya lagi yang jauh lebih jitu kira-kira gitu, supaya enggak ketangkap lagi gitu. Orang yang kayak ginian. Lanjut. Ada tipikal yang kedua adalah, Tuhan saya sungguh menyesal telah berbuat dosa. Tapi coba lihat kalimat berikut, saya tentu berharap dapat berbuat lebih baik lain kali. Ini namanya licik. Ya, super licik dari yang pertama. Gitu. Lanjut. Pertobatan juga bukan decision. Ya, mengambil keputusan eksternal mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti rinciannya nanti di bawah Bapak Ibu mengenai decision, confession dan seterusnya, gitu ya. Nah, kita akan lihat contoh pertobatan sejati atau conversation atau konversi, ya. Pertobatan sejati adalah tindakan yang sadar dilakukan oleh seorang dengan pertolongan Roh Kudus. Dia berbalik dari dosa kepada Allah di dalam satu perubahan kehidupan sepenuhnya. Saya mengatakan harus dinyatakan melalui cara berpikir, jadi harus berangkat dari sana. Kemudian bagaimana dia merasakan, kemudian bagaimana dia melakukannya. Ya, psikomotoriknya itu akan menjadi acuan dari apa yang ada di pikirannya, itu bermanifestasinya di sana. Lanjut. Pertobatan adalah conversion yang didahului oleh conviction atau kesadaran. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bertobat tapi tidak dalam satu kesadaran yang tinggi Bapak Ibu,
tidak akan terjadi yang namanya pertobatan sejati. Jadi sadar akan keberadaan kita, status kita adalah orang berdosa. Makanya Yesus bilang gini, lu nuding-nuding orang ya, tapi balok yang ada di sumber matamu, lu kagak bisa lihat. Nah ini dia Bapak Ibu. Berarti kita tidak berada dalam sebuah kesadaran yang tinggi bahwa kita sebenarnya tidak ubahnya dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bahkan dosa kita jauh lebih banyak daripada yang kita tuding di sana, yang kita judge, ya, kita hakimi mereka. Lanjut, keputusan atau decision diambil karena adanya kesadaran yang tinggi akan bahaya dosa. Nah ini dia Bapak Ibu. Jadi kesadaran itu, keputusan itu diambil karena adanya kesadaran. Banyak orang kan membuat keputusan tapi tanpa ada kesadaran atau tanpa disertakan kesadaran, biasanya itu rapuh banget Bapak Ibu. Karena kesadaran itu harus menjadi fondasi untuk dia mengambil sebuah decision. Ya, seringkali kita lihat ada maaf, ada pemimpin, ada oknum pemimpin yang suka umbar janji, tapi pada akhirnya baru dia bilang, mana ya, saya nggak pernah. Ini berarti bisa saja ada kemungkinan dia pura-pura lupa. Atau waktu dia mengambil sebuah decision, ya, sebagai seorang decision maker, gitu, pengambil keputusan, bisa saja mungkin dia tidak berada dalam sebuah kesadaran yang tinggi. Ya, dia main nyelutuk aja, main ngomong aja, kan liatin diperhadapkan dengan orang waktu nanyain demikian, dia main ngomong aja. Nah, beberapa orang yang saya temuin, ada yang tidak bisa dipegang omongannya Bapak Ibu. Antara di depan kita sama di belakang kita ceritanya akan berbeda. Nah yang kayak gini Bapak Ibu menurut saya nggak pantas seperti disebut dia sebagai pemimpin Kristen ya. Apalagi kalau dia gembala, entah gembala kula, ya apapun statusnya itu Bapak Ibu, ketika sudah menyandang dia sebagai pelayan Tuhan, seharusnya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan, bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kita lakukan. Harus dihadapi memang. Ya, apapun itu harus kita bayar, harus dihadapi. Ya, jadi sekali lagi bahwa kita mesti harus sadar bahwa sekecil apapun dosa, ya, itu cukup bagi Allah untuk mengirim kita ke neraka jahanam ya. Pakai istilah teman-teman kita di seberang. Ya, dia sanggup mengirim para pendosa itu untuk masuk ke neraka selamanya. Lanjut. Dengan demikian, perhatikan ya Bapak Ibu, saya buat alurnya ini. Prosesnya harus dimulai dari kesadaran. Ya, jadi jangan dibalikin ya Bapak Ibu. Jadi jangan membuat keputusan dulu, baru nanti di ujung sana baru sadar, iya ya, aduh saya baru aduh ini statement ini dalam urusan keselamatan Bapak Ibu harus dibuang jauh-jauh. Kita mesti harus mengubahnya ya. Mindset kita mesti harus mindset yang baru. Selanjutnya, memohon pertolongan Roh Kudus agar supaya dapat mengambil sikap conversion, berbalik Bapak Ibu dari dosa-dosanya. Dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata hemarton ya, yang berakar dari kata hamartano ya, yang berarti meleset dari sasaran. Ya, kan kita sering dengan ada kata hamartia. Tapi di atasnya itu berbalik itu bukan hamartia kata yang digunakan, tapi hemarton. Ya. Nah ini jelas buat kita bahwa dosa yang dilakukan kita adalah tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Allah, sehingga pengertian dari kata kerja itu tentunya meleset dari sasaran. Jadi kalau misalnya ada panah, kan dikasih titik biasanya dalam bulatan ya kalau orang latihan ya. Betul sih matanya ngekernya di bulatannya itu di titik tengah. Tapi ketika dilepasin panah itu enggak tepat sasaran. Enggak sampai kepada titik yang dituju itu. Pikiran sih mau, itu dia, meleset. Yaitu disebut dengan hemarton. Ya, lanjut. Dan pada akhirnya menyudahi dengan mengambil keputusan atau decision untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi setelah kita memulainya dengan kesadaran, ya, langkah kedua adalah kita perlu kekuatan dan anugerah dari Roh Kudus untuk
mengambil sikap berbalik dan meninggalkan dosa kita. Dan pada akhirnya kita mengambil sebuah keputusan untuk decision menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita. Kemarin saya sempat singgung Bapak Ibu, ada orang sudah menjadi pelayan Tuhan sekian tahun lamanya, tapi pada akhirnya meninggalkan imannya. Ya, ini persoalannya ada di sini. Kalau orang sadar Bapak Ibu, dosanya dia yang terlalu banyak, terlalu mendapatkan pengampunan. Saya terlalu yakin dan percaya, dia tidak akan meninggalkan Kristus. Kenapa? Karena Kristus telah mati bagi dia. Ya, saya sedikit ingat, saya menyerah di sini. Waktu masa Kubilai Khan, pemimpin Mongol, saya lupa sedikit, 1200-an tahun apa, lupa sedikit saya. Dia punya 3 penasehat. Ya. Daripada penasehat ini saya agak sedikit lupa ya, lupa karena saya tiba-tiba ingat aja nih, jadi bisa dicek itu. Penasihat mereka itu, penasihat dari si Kubilai Khan ini adalah 3-tiganya orang Kristen, Bapak Ibu. Ya, satu kali dalam pertemuan mereka, si Kubilai minta, si Kaisar bilang, tolong dong ceritain tentang Yesus. Lalu dari salah satu dari ketiga penasihat itu bercerita tentang karya Kristus di kayu salib. Waktu diceritakan demikian Bapak Ibu, Kubilai Khan tiba-tiba dia terharu. Dia langsung ngomong begini, kok ada Tuhan yang mau mati bagi manusia, bagi banyak orang. Karena dia melihat bagaimana pengorbanan Kristus begitu hebat, begitu luar biasa, begitu agung, Bapak Ibu. Sang Kaisar akhirnya memutuskan dan dia bilang kepada para penasihat, dia bilang kalau gitu tolong kirimkan ke kerajaan Mongolia, seluruh kerajaan Mongolia di bawah kepimpinannya dia, untuk dikirim para misionaris untuk memberitakan Injil itu kepada seluruh kerajaan.